Seperti yang sudah saya katakan waktu lalu, ketika bulan Oktober ini, kita akan merenungkan Efesus pasal 1, cuman mungkin nanti tertunda sampai November kali. November. Tapi kali ini karena ada kesempatan, tadi saya tarik nih kabel ini tadi. Saya pikir lupa saya kalau saya pikir pendeta Pit Sambur yang mau khotbah, jadi saya tarik tuh kabel, saya maksudnya mau bilang Pak Michael ke depan nanti. Oh iya, bukan ternyata. Lupa saya, Pak Pit Sambur ini malam ini khotbah di Kebaktian Keluarga Besar di Agape. Jadi saya di sini. Nah, karena saya yang di sini, kita mau bahas Efesus berarti kan? Bisa kita bahas Efesus. Nanti satu waktu seperti yang sudah dikhotbahkan pada ibadah gabungan kategorial dan KKB yang disampaikan oleh Pendeta Sambur, mungkin nanti saya akan bikin seri juga tentang akulah itu. Jadi akulah itu. Saya tadi di rumah, saya mengecek lagi khotbah-khotbah saya, dan ternyata pada tahun 2010 ada seri khotbah tentang itu. Jadi saya sudah pernah khotbahkan itu di 2010, karena setiap khotbah itu sejak 2010 itu direkam. Jadi ternyata ada itu. Nah, jadi saya pikir nanti akan kita ada seri itu, tapi belum, mungkin tahun 2027 kali ya. Ini yang Efesus saja dulu ya. 2027 kita akan bahas itu mungkin. Tapi ada banyak yang akan kita bahas ya. Sekarang kita ada di Efesus dulu ya. Mari kita lihat Efesus pasal 1 dulu. Beberapa waktu lalu kita sudah sampai di ayat yang ke berapa? 7, ayat 8 ya. Sudah sampai di ayat 8 soal di dalam Dia. Efesus pasal 1 pada waktu lalu kita sudah sampai di ayat 8 tentang di dalam Dia kamu sudah ditentukan Allah oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kita sudah bahas, di dalam Yesus itulah kekayaan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak pernah berhenti, karena kaya. Allah yang kaya itu tidak seperti saya yang kaya. Allah kita yang kaya itu bukan seperti kayanya saya. Jadi gini, kalau saya kaya ada sumber yang membuat saya kaya. Jadi apakah itu saya bekerja dan gaji saya, atau bisnis saya, atau ada orang baik yang memberi saya kekayaan. Jadi ada sumber dari mana saya menjadi kaya. Oke. Nah, ada seperti itu. Allah yang adalah kaya dalam anugerah, tidak ada sumber. Jadi bukan dari luar Allah yang membuat dia kaya. Karena Allah tidak dapat dibuat menjadi kaya. Nanti satu waktu, atau mungkin saya perlu share kali di status atau apa, soal saya PA dengan pemuda. Yang saya katakan kepada pemuda adalah, di dalam Alkitab Tuhan bilang, aku tidak setara dengan engkau. Kalau aku lapar, aku tidak perlu ngomong padamu. Kalau aku haus, aku tidak perlu ngomong padamu. Kalau engkau beri saya persembahan, saya tidak perlu itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah kekurangan. Itu kata Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan. Ya, tidak pernah kekurangan. Jadi kalau dia kaya, maka dia tidak pernah berkurang. Kalau saya kaya, kalau saya memberi sesuatu, bahkan persembahan sekalipun,
Kalau saya beri sesuatu, maka yang ada di dompet atau saku saya akan berkurang. Ya kan? Jadi kalau saya beri sesuatu, maka yang ada di dompet saya atau di lemari saya atau di bank saya akan berkurang. Kalau saya mengeluarkan sesuatu. Apalagi kalau saya beri semua yang ada pada saya jatuh miskin. Ya. Karena saya berikan semuanya. Nah, Tuhan yang kaya itu tidak pernah berkurang kekayaannya, bahkan sekalipun dia memberikan anaknya yang satu-satunya, tidak pernah berkurang. Tuhan tidak pernah lebih kaya dikit dan berkurang dikit kekayaannya. Tidak. Jadi tolong mengerti, kalau kita bilang kita punya Tuhan yang kaya, Tuhan yang kaya itu bukan cuma memenuhi kebutuhan kita, tetapi Tuhan yang kaya itu tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang dia miliki. Sehingga kalau dia sayang saya sekarang, maka dia sayang saya itu sampai hidup saya selesai, bahkan sampai di surga. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus pasal 1 ini, dia menentukan dari semula. Sudah dari semula dia mengasihi saya, dan bahkan sebelum saya lahir kasihnya pada saya tidak pernah berkurang. Bahkan kasihnya kepada seluruh manusia di segala abad. Kalau ini kekekalan dari sana sampai sana, dari ujung ini ujung dinding ini sampai di ujung dinding ini, kalau itu kekekalan, kalau kasihnya di sana itu pasti akan sama dengan kasihnya yang di sini. Tidak pernah berubah. Nanti kita akan belajar tentang Allah yang tidak berubah. Bukan cuman kasihnya, tapi banyak hal di dalam Allah atau di Allah itu yang tidak berubah. Tidak menjadi tua dan lemah. Jadi kalau dia pegang saya seperti ini, Allah yang tidak berubah itu tidak pernah mengendorkan sedikit pun. Sehingga kalau dia menyertai kita, itu dia sertai terus, tidak pernah berubah. Kalau dia pegang tangan kita, dia akan pegang terus dan tidak pernah melepaskannya. Itu Allah yang kita mau bahas di Efesus 1 ini tentang, atau yang kita sudah bahas tentang Allah yang kaya. Allah yang kaya itu memelihara kita setiap saat dia berikan dan tidak pernah berkurang kekayaannya, tidak pernah berkurang kayanya. Nah, Allah yang kaya itu dibilang menentukan, memberikan semuanya. Dan di ayat yang ke-9, Allah itu dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan waktu, kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi malam ini kita baru mau bahas ayat 8 dan 9 dulu ya. Mudah-mudahan nanti KKB minggu depan kali ya. Karena hari Minggu kan masih bahasannya tentang materi yang lain ya. Mungkin nanti minggu depan, dan semoga akhir bulan emang selesai itu yang namanya kitab Efesus ya. Sudah selesai itu kitab Efesus. Oke. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-9 dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Efesus pasal 1 ayat 9 ini bilang begini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Nah ini saudara, jadi saya sudah bilang tadi, Allah yang kaya itu menentukan segala sesuatu dan tidak pernah berubah. Jadi kalau Allah bilang A di sana, akan tetap A sampai di sana. Sehingga nanti kita akan berpikir, kalau Allah itu menyelamatkan kita, maka tidak pernah Allah membuat kita tidak selamat. Itu yang dimaksud dalam Alkitab yang kita belajar tentang jaminan keselamatan. Nah, di sini dikatakan gini, setelah di dalam Dia kita memperoleh penebusan, pengampunan dosa dan menjadi anak-anaknya.
Setelah itu, setelah kita diampuni dan menjadi anak-anaknya, dia bilang begini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ada satu rahasia yang dia sampaikan kepada jemaat di Efesus menurut surat Efesus ini. Jadi dia tentukan dari semula, tetapi ada yang dia simpan dalam dirinya. Dan kalau dia simpan sesuatu itu, maka hanya kerelaannya sajalah yang dapat menyampaikan apa yang dia pikirkan itu. Kalau dia tidak mau sampaikan, maka tidak ada seorang pun yang akan tahu. Dan karena Allah kaya, tidak ada orang yang dapat menyogok Allah untuk memberitahu apa yang Allah mau. Begini, Allah tahu sesuatu, lalu dia tidak mau saya katakan kepada siapa. Tidak ada orang dapat bilang begini, Tuhan, sampaikanlah maksudmu kepada hamba-Mu. Pernah kan kita berdoa gitu ya? Sehingga banyak kali suka bilang begini, akan indah pada waktunya. Jadi suka berdoa, Tuhan, bukalah kehendak-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Di sini dia bilang gini, kalau dia tidak rela menyatakan atau dia tidak bermurah hati menyatakan, tidak ada satu orang pun akan tahu apa yang akan dia lakukan. Cuman karena kerelaannya. Jadi kalau kita mau bicara pada Tuhan, kalau kita mau minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan cuman mau bilang begini, kalau saya mau sampaikan, saya sampaikan. Kalau saya tidak mau sampaikan, kamu tidak punya apa-apa untuk mengubah apa yang ada pada saya. Banyak kali di dalam kehidupan kita saya bicara yang negatif ya. Sebenarnya ini harusnya diaplikasi, tapi saya mau bilang sekarang. Soalnya nanti kalau saya mau pengantar isi aplikasi, ini aplikasi aja langsung ya, walaupun belum selesai. Begini, Bapak Ibu pernah nggak dengar begini, kalau ada orang lagi baku marah, bahasa Yunaninya, lagi marah-marahan. Saya nggak suka Om Hengki, ya kan? Saya nggak suka Ibu Hengki, tapi saya mau supaya Ibu Yosi juga nggak suka Pak Hengki. Ya, apa yang saya bilang? Saya bilang gini ke Ibu Yosi, tahu nggak Ibu Yosi? Ada loh yang saya dengar dia bilang, tapi saya mau kasih tahu. Pernah begitu dengar? Belum pernah. Kalau anak-anak kan suka gitu ya. Ada yang dia bilang, tapi kita nggak mau bilang pangan. Padahal jahat sekali loh dia. Tapi, pokoknya kalau kita bilang habis kan. Pokoknya kalau sampai saya bilang, habis. Ada nggak begitu di anak Tuhan? Nggak ada kan? Karena ini anak-anak. Nah, suka begitu. Jadi suka merasa saya simpan sesuatu. Saya punya rahasia tentang dia. Atau kalau ada sesuatu, kalau kita, ini saya tadi diajak makan, cuma karena saya nggak bisa, karena sakit hati, saya bilang biar aja mereka itu yang makan, mereka aja yang makan, saya nggak diajak. Saya diajak, saya nggak mau. Nggak, ini kalau orang nggak mau gitu, orang yang nggak diajak, biar aja dia nggak ajak. Padahal kita tahu sekali itu orang-orang itu, begitu kan? Nggak ada orang kan boleh paksa untuk bilang. Kalau kita dibilang apa? Lalu kita cabut 50.000. Dia bilang masih kurang 2 lembar 3, kita bisa sogok gitu ya kan, bisa sogok. Saya mau coba-coba sogok Pak Ketua Jemaat, Pak Rory, tapi orang itu memang kuat dia, makanya dia bagusnya calon KPK ya. Jadi dia kan Pak itu panitia nominasi. Lalu saya tanya, Pak, siapa aja yang dicalonkan? Siapa calon ketua, sekretaris, bendahara, siapa aja? Lalu dia bilang begini, aduh Pak Soni, belum boleh disampaikan. Oh Nal, kita ini satu tim loh. Kita satu tim loh Pak Onal. Nah kalau kita pilih kucing dalam karung, kan nggak boleh. Siapa aja itu Pak Onal? Aduh Pak Soni. Lalu saya bilang begini, ya udah kalau gitu Pak Onal, ya kita nggak usah temanan nih. Yang begitu aja nggak bisa. Tapi Pak Onal tetap bilang, aduh Pak Soni, aduh Pak Soni, kesian sekali sih, belum dipukul sudah, aduh Pak Soni, belum diapa-apain sudah, aduh Pak Soni. Dia nggak bilang, iya kan? Jadi saya bilang begitu ke Ibu Yosi, Pak Hengki, karena saya nggak suka Pak Hengki, saya bilang ke Ibu Yosi, tahu nggak yang Pak Hengki bilang ke Ibu Yosi? Ibu Yosi langsung kapseti berdiri, Pak Hengki tahu kapseti? Yang itu ceker ayam itu apa ceger ya, yang ini langsung berdiri. Oh begitu dia, iya. Setelah mereka berantem,
Baru saya bilang, memang setelah itu Om Hengki tanya, memang Ibu Yosi bilang apa? Ibu Yosi bilang, Pak Hengki cakep sekali. Sudah berantem. Berantem, padahal Pak Hengki bilang Ibu Yosi Pak Hengki bilang, atau Ibu Yosi bilang Pak Hengki cakep sekali, dan sebaliknya begitu. Sudah marah. Itu pun kita nggak bisa paksa, kan nggak bisa. Kalau ada rahasia orang, kan nggak bisa. Tapi di Alkitab bilang gini, itulah sebabnya, atau sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Ada rencananya yang dia mau lakukan, dan sebenarnya dia tidak perlu sampaikan kepada siapapun. Kita cuma punya begini, kalau kita pasti rencana Tuhan akan indah pada waktunya, sedang itu kan, bahkan ada lagunya. Hati-hati menyanyi lagu itu, jangan-jangan tidak sesuai dengan doktrin lagi ini, ya. Jangan sampai indah apa itu rencana Tuhan itu kan. Ada kan lagu indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nanti orang protes lagi. Memang rencana Tuhan indah dalam hidupmu apa? Kan bukankah Alkitab bilang percaya dan menderita? Nggak boleh nyanyi lagu itu nggak indah lagu. Ini celaka ini. Nah, kan? Kita kan selalu berpikir begini, rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Iya gitu. Pertanyaan saya adalah, indahnya kapan? Indahnya rencana Tuhan itu kapan? Ya. Kalau apa? Kita lagi berdoa. Ini Ibu Yosi tiap hari dia berdoa. Jadi kita berdua bagi tugas berdoa. Dia bagian berdoa yang yang dikirim ke ibu bapak itu, keluarga, dan baca renungan. Saya dengar aja, karena dia pendeta di rumah kami. Dia mulai jelaskan, jadi ini Yusuf itu, udah saya dengar lagi. Wah, mantap ini. Baru setelah itu dia berdoa. Tiba-tiba dia bilang gini ke saya, gantian, kamu berdoa ini, saya berdoa lagi. Karena dia mulai berdoa, bla 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 bla, lalu dia berdoa begini, Tuhan, boleh nggak Ibu Yosi mau bilang tuh doa itu? Nggak boleh ya, rahasia kami. Siapa yang mau paksa kalau saya nggak bilang? Ya kan? Bla bla gitu dia berdoa. Sudah. Lalu saya tanya, menurut Anda, menurut Ibu Yosi tersayang ini, Ibu Yosi itu tersayang. Sebab kalau nggak tersayang, celaka ini. Menurut Ibu Yosi tersayang, akan indah pada waktunya kapan? Tahu nggak jawabannya? Kalau doanya itu dijawab Tuhan, kan gitu kan? Akan indah kalau sesuai dengan yang saya minta pada Tuhan, dan Tuhan jawab seperti yang saya mau, ya kan? Akan indah. Jadi umpamanya dia lagi minta, kemarin sih dia minta mau bikin ini, selain lift eskalator dari bawah sampai sini. Oh iya boleh. Lalu dia berdoa, Tuhan, dia nggak bilang eskalator sih, saya yang bilang itu kan rahasia. Dia bilang, kalau boleh nanti jemaat ini akan semakin maju, bla 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 bla. Kemarin ditelepon dari Pemda, tapi nggak boleh bilang juga. Ini urusan pengurus, ya kan? Kalian harus urus ini nanti karena bla 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 begitu. Langsung ketua jemaat bilang pada saya, tenang Pak Sony, TV kami siapkan, semua disiapkan karena ini jawaban doa. Saya bilang, saya nggak butuh TV Pak. Bapak butuh apa? CCTV. Oh iya, katanya. Indah pada waktunya itu kapan? Pada waktu doa kita dijawab, ya kan? Nah, tetapi di dalam Efesus bukan itu. Rencana kerelaannya dan indah pada waktunya bukan itu. Semua yang dia siapkan sebelum dunia dijadikan, lalu dia bilang kepada Paulus, dan Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Soal apa? Soal semua menjadi satu, dan dia adalah kepala, itu ayat 10. Ya. Jadi ketika kita berpikir Tuhan hanya indah itu hanya ketika Tuhan menjawab doa kita, bagi Tuhan bukan. Bagi Tuhan indah itu rela dia menyatakan kehendaknya. Yang indah itu adalah bahwa tidak ada beda antara orang Yahudi dan bukan
Yahudi. Tidak ada beda antara orang yang punya Tuhan dan orang yang tidak punya Tuhan. Tidak ada beda antara orang yang punya jabatan tinggi dan orang yang tidak punya jabatan. Antara hamba, antara budak dan tuan, antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada beda, kasih Tuhan itu sama. Pada perjanjian lama tidak bisa itu. Tetap beda. Beda antara orang Babel, beda antara orang Mesir dan Israel. Orang Ammon dan Israel, Edom dan Israel, beda. Kalau mereka mau selamat, mereka harus datang pada Israel, baru mereka boleh menyembah Allah Israel. Tetapi ternyata dari sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah atur. Adam, sesudah Adam ada Kain Habel, Kain akan bunuh Habel, bla bla bla, terus sampai tahun 82 Tuhan ketemu. Tuhan bilang tuh anak sebelum lahir dia sudah didoakan untuk jadi hamba Tuhan. Lalu anak itu lahir, lalu dia bilang, Maret 2024 kamu ke Balikpapan. Itu yang Tuhan sampaikan. Rahasianya adalah tidak ada lagi beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidaklah di mata Tuhan tidak ada bangsa penting. Semua sama. Di mata Tuhan tidak ada orang penting. Semua sama. Semua sama. Tidak ada yang penting. Semua berdosa. Semua hilang kemuliaan Allah. Saya kemarin membahas apa yang disampaikan oleh Penatua Posuma tentang Roma 3 ayat 10. Ketika anak-anak harus menginjil, karena dibilang di pengajaran yang pertama adalah bahwa semua orang sudah berdosa, semua orang salah. Jadi adik-adik harus menginjil, harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena semua orang sudah berdosa. Semua orang. Kalau bagi Israel tidak. Yang berdosa itu hanya orang yang tidak mengenal Taurat. Kalau orang punya Taurat, dia bilang kami keturunan Abraham. Kamu keturunan siapa? Sama kalau saudara di Manado ada jam dinding, mereknya Seiko. Orang Minahasa itu kalau Seiko itu sapangana. Jadi ketika dia lewat di rumah, lalu bunyi itu jam Seiko, dia siapa itu tanya-tanya. Bunyi lagi itu jam kedua, Seiko. Dia jawab, nyaku alo, si putra Minahasa. Padahal itu Seiko jam. Sekarang nggak ada beda. Mau agama apa? Suku apa? Suku apa, orang apa, kerja di mana, dan seterusnya. Nggak ada beda. Nggak ada beda antara penatua dan anggota jemaat biasa. Nggak ada beda. Saya suka di sini. Kalau di sini, kalau saya cuma pakai batik, nggak ada jemaat yang bilang begini, pendeta cuma pakai batik, bukannya pakai jas. Terima kasih. Karena kalau saya pakai jas mati lampu di sini. Di BSD itu mati lampu kalau saya pakai jas. Dan saya kalau pakai jas memang jalan saya berubah. Saya nggak lagi jalan biasa. Harus begini karena kalau nggak jasnya jatuh. Jadi tarik mesti gitu. Terima kasih untuk itu. Karena tidak ada beda. Cuma nanti berikut kalau keluar uang dari pemerintah, langsung ketahuan tuh rahasia ya. Kita ratain ini supaya jangan terlalu tinggi. Cuma kalau kita ratain ini anak-anak jadi pendek di bawah. Nah kita gali ke bawah supaya sama rata, ya kan? Bukan itu yang sama. Tapi yang mesti tahu apa Paulus bilang gini, kamu sama karena pemimpinmu sama, yaitu Kristus. Kristuslah pemimpinmu. Jadi mau orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, cuma satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Sehingga ketika para rasul melayani Tuhan, lalu dihadang oleh pemimpin agama, Petrus dan teman-teman bilang, putuskan sendiri. Kami harus lebih taat pada Allah atau manusia. Saya ngobrol di rumah dengan pendeta yang ada di rumah saya, rumah jemaat, rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bilang gini ke dia. Dia bilang, karena tadi ada panggilan dari lurah, saya ada surat panggilan dari saya, udah takutnya setengah mati. Kacaunya apa ini? Nggak taunya lurah mau kasih duit. Cuma saya udah takut duluan. Saya bilang ke Pak, jadi pendeta itu bilang gini ke saya sama ibu,
Kenapa nggak bikin surat pindah di sini? Harusnya surat pindah. Oh begitu ya? Iya. Lalu saya bilang ke Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah ketemu dengan lurah di BSD nggak? Belum. Bapak Ibu tahu nggak lurah di BSD bilang apa ke saya? Jangan bawa surat pindah, karena Bapak harus balik di sini. Ya, itu gedung-gedung di sini yang ada di BSD, ruko-ruko, begitu. Mall di sini Pak. Saya bilang kenapa? Orang punya. Saya pikir saya punya. Jadi saya bilang ke dia, belum bisa Pak, karena kak saya minta, bukan tidak minta, tidak bisa, tidak dikasih ini. Lah nanti bagaimana? Nah kalau jemaat sudah nggak suka, saya selesai sidang raya, saya pulang. Pulang saya Pak, nggak ada urusan saya sama jemaat di sini. Saya pulang. Selesai di sini, kalau mereka makan antar cuma 1 hari 1 kali, saya pulang. Ada yang antar pagi, antar sore, kita udah setengah mati makan di rumah ini. Masih ada makanan ini di rumah. Jadi kalau bapak-bapak mau bertamu masih ada makanan. Masih banyak, ini udah penuh itu apa lemari kami. Kalau begini saya pulang. Dia bilang, loh mereka kasih makan kok pulang? Iya, mau lama-lama kalau saya buntel di sini, bagaimana? Bagaimana? Lalu dibilang, Anda melayani Tuhan atau melayani jemaat? Langsung ngeper saya, celakain. Mau jawab apa? Masa mau pulang-pulang? Anda melayani Tuhan atau melayani jemaat? Oh, saya langsung tanya, kalau Bapak datang sini melayani Tuhan atau jemaat? Tuhan. Bapak mau pulang atau enggak? Oh, kalau itu beda. Oh, kadang-kadang orang jago sekali yang ngomong. Ya bagaimana? Kan mesti melayani Tuhan. Oh, iya kan. Lalu mau tinggal di sini? Pulang. Oh, pulang. Melayani Tuhan di mana? Di sana. Oh, sama. Bukan itu yang Tuhan bilang sama. Tapi begini, ketika kita tahu Tuhan adalah pemimpin, sama-sama akan menghadap Tuhan. Kalau ada orang di sini dan sini sama ibu bapak, semua ke sini kan? Lihat ke saya kan? Kecuali saya pakai slide. Jadi akan bingung mau lihat Pak Sony apa slide. Jadi saya nggak pakai slide supaya saudara ke sini kan? Nggak peduli kan tuh dikirim mau apa kalau begini. Iya kan? Kalau kita semua lihat Tuhan, kira-kira kita masih pikir yang lain nggak? Nggak mungkin kan? Karena Tuhan dengan kemurahannya rela menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak ada beda. Tidak ada beda sama sekali, siapapun. Nggak ada beda. Tuhan membayar kita dengan darahnya yang umur 60-an ini udah 62 ini. Nanti tahun depan 63, 64, terus begitu sampai 102. Naik begitu. Tuhan bayar dengan darah. Tapi Tuhan bayar Ken itu sama harganya ketika dia membayar saya, ketika dia membayar siapa? Austin, sama harganya ketika dia membayar saya. Benar nggak? Siapa di sini yang dibayar Tuhan beda? Nggak beda kan? Sama kan? Dia bilang, saya menyatakan kepadamu. Dia rela menyatakan itu kepada orang Efesus begini, orang Efesus, kamu sebenarnya berdosa. Tapi anak saya mati bagimu supaya kamu tahu, kamu sekarang sama, jangan ada beda. Ya kan? Saudara mengerti nggak nanti mau kesimpulannya kemana ini? Kalau saya bilang begitu. Yaitu Tuhan bilang sama supaya kamu tahu bahwa tidak ada beda, ya. Yaitu begini. Di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, tidak ada beda antara dosanya banyak dan dosanya dikit. Sebab kalau saya mau tanya dosa banyak di hadapan saudara-saudara sekarang, saudara akan sadar bahwa saya lebih banyak dosa dari saudara yang lain. Coba saya tanya. Saya 62 kan nomor saya. Kira-kira saya sama Jose banyakkan dosa siapa? Siapa yang banyak dosa? Jose atau saya? Mau jawab nggak? Siapa yang banyak dosa? Saya. Iya kan? Benar nggak? Benar ya? Jadi semakin dia tua dosanya makin banyak. Oh?
Kalau ada orang bilang gini, kamu selamat, harus kamu berbuat baik, kasihan banget orang tua. Sudah susah naik tangga, sudah naik susah, turun juga susah sampai jatuh. Padahal saya udah bilang ke orang tua itu, nggak usah naik turun tangga, nanti jatuh. Malah dia bilang ke saya, nggak boleh Son, kita harus semangat melayani. Dulu saya naik turun, tapi itu kan 30 tahun lalu. Ini kan sudah 30 tahun kemudian, jatuh kan? Terus disuruh berbuat baik, nggak bisa. Saudara lihat itu? Kalau orang tua makin banyak dosa dan disuruh berbuat baik untuk selamat, orang tua itu pasti masuk neraka. Bayangkan sudah begini, terus dia bilang, mau makan apa? Yang penting ada buah. Iya kan? Setelah kasih buah pepaya, kebanyakan. Ntar-ntar ke toilet. Jadi mesti makan apa? Pisang. Terus makan pisang, dung apa? Asam. Mah, jadi mau makan apa Oma? Oh, ada satu yang Oma makan dan gak pernah sakit, makam puji. Iya. Kalau sudah tua, mau jalan gimana ya? Mau selamat kayak apa ya? Kalau Jose masih kecil, Kenneth, semua masih anak-anak masih kecil, bagaimana mau selamat yang nggak bisa berbuat baik ya? Saudara tahu, itu yang disediakan Tuhan, keselamatan itu sebelum dunia dijadikan, karena harus selamat di dalam Tuhan. Nggak ada orang besar, nggak ada orang kecil, semua di dalam Tuhan. Itu yang disebut sama. Anugerah Tuhan itu sama. Pemimpinnya adalah Kristus. Sama yang berikut adalah semua akan melihat Tuhan. Semua mata harus memandang Tuhan. Kalau engkau tidak memandang Tuhan, engkau tidak termasuk pada orang yang sama menghadap Tuhan. Bisa lihat itu? Kalau saya bilang saya melihat Tuhan, tetapi pada satu waktu saya tidak berjalan melihat Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Kita sudah berjalan miring, kita pikir kita masih menghadap Tuhan. Jadi yang kedua adalah kita sama di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan itu membuat supaya kita selalu ingat Yesus itu adalah kepala. Kalau dia jalan lurus, kita harus lurus. Kalau dia belok kiri, kita harus belok kiri, karena dia adalah kepala. Ya. Sehingga harusnya kalau kita hidup di sini, nanti kalau di ayat 13 bilang, kamu diberi tanda kamu adalah milik Tuhan, meterai, yaitu Roh Kudus. Setiap orang punya Roh Kudus. Yang bisa lihat orang punya Roh Kudus itu cuma Tuhan. Di mata Tuhan ketika orang percaya, bukan iman lagi yang dia lihat, bukan iman. Karena ketika iman diberikan Roh Kudus. Ketika menjadi percaya, yang Tuhan lihat itu bukan iman lagi. Yang dilihat itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya. Itu sebabnya saya bilang waktu lalu, keselamatan itu oleh Tritunggal. Bapa mengutus anaknya dan Roh Kudus menjadi meterai. Sehingga kalau Allah lihat, Allah nggak lihat saya. Allah lihat Yesus yang ada di dalam, yang melihat saya di dalam Yesus. Allah nggak lihat saya. Allah lihat Yesus. Ketika Allah melihat saya, dia tidak melihat saya lagi. Dia melihat Roh Kudus yang ada di dalam saya. Itu yang dimaksud dengan sama. Bisa? Kalau belum bisa nggak apa-apa, karena masih ada Rabu depan. Jadi begini saudara-saudara, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini kepada Paulus dan sampaikan bilang ke mereka, mereka mesti tahu saya merencanakan mereka menjadi selamat itu sebelum dunia dijadikan, dan apa yang saya rencanakan itu nggak pernah berubah. Sekarang saya beritahu padamu bahwa rencana saya menyelamatkanmu, saya bilang sekarang ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu ada di dalam Tuhan Yesus, yang saya lihat, Bapa lihat adalah Tuhan Yesus. Kalau dia mau lihat kita di dalam Tuhan Yesus, yang dia lihat itu adalah Roh Kudus. Jadi Allah melihat Allah, bukan melihat kita. Bisa lihat. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang tidak pernah akan kita miliki. Cuman Dia saja. Oh, tinggi banget nih teologi di sini. Cuma kalau saya mau jelaskan saudara, cuma saya bukan dosen bahasa Inggris ya. Saya mau jelaskan dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai apa ya? Bahasa Inggris apa ya kalau satu?
Nggak ada kan bahasa Inggris satu kan, yang ada one. Bahasa Inggris satu apa? Nggak ada. Nggak ada bahasa Inggris satu. Emang ada? Nggak ada. Kalau set up ada, set up ada. Satu apa ya? Bahasa Indonesia satu. Oke? Tapi Tuhan nggak pakai bahasa-bahasa susah untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang adalah miliknya. Nah, kalau kita milik Tuhan sekarang tinggal begini, tidak ada beda. Dan kalau kita semua menghadap sana, saya cuma bisa taruh begini tangan saya. Silakan pegang tangan saya dan mari kita berjalan bersama-sama memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya nggak perlu lihat dia pegang tangan saya atau enggak, karena saya akan rasakan dia pegang saya atau tidak. Saya mau tutup mata sekalipun, kalau saya berjalan ke arah Tuhan, tidak pernah akan salah jalan. Itu yang dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang dimaksud dengan Yesus adalah pintu, Yesus adalah gembala yang baik, Yesus adalah terang dunia, karena nggak mungkin salah. Ya, Tuhan akan memberi kita pengertian-pengertian lebih dan lebih lagi. Saya akan berusaha untuk menyampaikan ini sepraktis mungkin supaya saudara-saudara bisa mengerti. Tapi yang pasti adalah berbahagialah sekarang, karena Dia sudah nyatakan bahwa kita dikasihinya di dalam Dia. Tidak ada beda. Ya, tidak ada beda. Jadi kalau kita menghadap sini, semua menghadap ke sana. Saya suka sekali semua menghadap ke salib, kan? Menghadap ke sana. Dan kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Kenapa? Karena yang kendalikan kita tuh Yesus, kepala. Dia yang kendalikan kita. Kalau kita mau ke kiri, sama-sama dengan Dia. Kita mau ke kanan, kita nggak mungkin keluar dari jalur yang Dia tetapkan. Kenapa? Karena sudah Dia tentukan sejak dunia belum dijadikan. Kita akan hidup di dalam Tuhan dan tidak pernah akan berubah. Kita akan berjalan dalam kehidupan yang Tuhan berkati dan tidak pernah berubah, karena kasih-Nya tidak pernah turun. Kita akan sama-sama karena kita disatukan oleh Tuhan, bukan kita yang pilih-pilih. Kalau saudara ibu mau datang gereja, boleh pilih duduk sini kah duduk sana. Bahkan saya malah tutup mata, saya bisa tahu ibu ini duduk sini, ibu ini duduk sini, karena mulai saya datang sampai sekarang kursinya masih di situ, ya kan? Kecuali ada yang pindah-pindah. Tapi biasanya sih di situ. Kalau saya duduk kayak ibu ini, ibu Yosi kalau nggak di situ sebelah situ. Nah, itu begitu aja. Kecuali ngajar sekolah minggu, ya kan? Om Hengki kalau nggak di situ di sebelah situ. Itu, aduh, udah gampang mau dibaca itu. Kalau kita bilang memang Tuhan sudah tetapkan begitu kok. Ya, kita boleh pilih-pilih itu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang taruh di dalam Yesus, dan cuman itu pilihannya. Dan tidak pernah akan berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu tidak dapat menyampaikan firman-Mu secara sempurna. Tetapi terima kasih untuk pengajaran-pengajaran. Terima kasih untuk anugerah yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami adalah milik Tuhan. Engkau menyatakan rahasia bahwa kami adalah milik Tuhan. Masih banyak orang yang belum tahu bahwa mereka adalah milik Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Bahwa mereka harusnya percaya kepadamu. Masih banyak orang belum tahu. Jika Tuhan berkenan memberi kami kesempatan, berilah kami kesempatan untuk menyatakan kepada mereka bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.